Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan bangun ruang diisi datar. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik ya. Afan untuk yang kemarin, untuk yang sebelumnya, video yang pertama itu agak kepotong di bagian bawah sama di bagian kanan sama atasnya. Kalau ini insya Allah diperbaiki ya. Oke, bangun ruang diisi datar. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Luas permukaan kubus yang rusuknya 7 cm. Nah, langsung saja kita tulis rumusnya ya. Luas permukaan, masih ingat rumusnya? 6 kali S kuadrat ya. 6 dikali 7 kuadrat, 6 dikali 49. Berapa? 294 cm persegi. Bisa dipahami ya. Nomor 2, keliling sebuah keliling alas ya. Keliling alas sebuah kubus 36 cm. Berapa volumenya? Nah, langsung kita jawab ya. Keliling alas sebuah kubus. Kubus itu alasnya berbentuk persegi, maka kelilingnya itu 36 cm. Ini adalah keliling alas yang berbentuk persegi. Keliling persegi kan 4 kali S. Nah, maka S nya adalah 36 bagi 4, itu 9 cm. Itu S nya. Sekarang volumenya. Nah, volumenya adalah S pangkat 3, jadinya 9 pangkat 3 ya, atau 9 kali 9 kali 9 berapa? 81 kali 9. Coba silakan itu berapa? 720 ditambah 9 ya, artinya 729. Jangan lupa ini volume, jadi pangkat 3 ya. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Nomor 3. Volume kubus yang memiliki luas permukaan 1176 cm persegi adalah. Nah, ini
ini soal-soal yang sering ya, soal yang sering hanya dibalik-balik, diketahui volumenya, diketahui permukaannya, dicari volumenya, atau kebalikannya nanti ya. Yang mana kita cari tahu dulu panjang rusuknya ya. Di sini ada modal luas permukaannya ya. Jadi luas permukaan itu kan rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2 ya, atau S kuadrat 1176. Yang ini luasnya taruh sini sama dengan 6 kali S pangkat 2. Mencari S pangkat 2 itu adalah 1176 dibagi 6. Di sini ya, S pangkat 2 adalah 1176 dibagi 1176 dibagi dengan 6, ketemunya 196 ya, 196. Maka S nya adalah akar dari 196. Jadi S nya adalah berapa? 14 cm. Nanti baru ketemu rusuknya, S nya. Nah, kita lanjutkan di atas. Yang ditanyakan volumenya S pangkat 3. Jadi 14 pangkat 3, hasilnya 14 kali 14 kali 14 berapa? 2744 cm pangkat 3. Oke ya, nanti kalau pikiran terlalu cepat bisa di pause videonya ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 panjang rusuk. Panjang rusuk 2 kubus adalah 3 dan 9. Nah, berapa perbandingan volumenya? Nah, yang tanya perbandingan volume berarti tidak ada adalah kita menghitung semua volume dari 2 kubus ini ya, yang masing-masing rusuknya 3 dan 9. Jadi nanti kita bandingkan volume 1 dibandingkan dengan volume 2. Volume 1 misalkan S pangkat 3, yang ini 3 pangkat 3 bandingkan dengan 9 pangkat 3. Berarti ini 27, yang ini 981 kali 9 ini tadi ya 729. Nah, silahkan dibandingkan. Berarti berapa? Kita bagi dengan 27, itu menghasilkan, ini menghasilkan 1 ya, ini menghasilkan 27. Maka nilai perbandingannya adalah 1 banding 27. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, ntar soalnya tadi Bapak ambil dari soal di UN ya. Ini juga sebenarnya soal UN ya, cuma ada beberapa yang mungkin Bapak ganti angkanya. Nomor 5. Nah, nih.
balok berukuran, mau tulis, balok berukuran panjangnya 12, lebarnya 7, dan tingginya 9 cm. Volumenya berapa? Volumenya berapa? Balok ya, diingat balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini paling mudah ya. 12 kali lebarnya 7 kali 9. Nah, saya akan hitung berapa ini ya. 12 kali 7 itu 90 ya kan, 84 dikalikan dengan 9 ya. Silakan dihitung. 766 cm kubik, jangan lupa ya. Kalau volume itu kubik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nanti bagi yang mau mencatat silakan di pause videonya ya, dicatat. Nomor 6 ya, lanjutan tadi nomor 6. Nomor 6 soalnya tadi kan akan dibuat kerangka balok ya, berukuran berukuran 6 kali 8 kali 12, 6 kali 8 kali 12 cm ya. Sisanya yang tidak, sisa yang tidak terpakai berapa centimeter? Oke ya, pipa besi 1,5 meter dibuat kerangka balok ya. Balok kerangkanya, ingat kerangka, maka kita yang kita urusin adalah rusuknya ya. Balok berarti kan nah, balok itu punya 4 yang panjang, ini 12, 8 per 6. Jadi yang rusuknya 12 ada 4, yang 6 juga ada 4, yang 8 juga ada 4. Maka tinggal kita kalikan 12 kali 4, 8 kali 4 sama 6 kali 4. Nanti kita jumlahkan. Jadi 12 kali 4 48, 32 ini 24. Jumlahkan 14 1 berapa ini? 5 10 ya, 104 cm. Tadi besinya adalah 1,5 meter. Itu kita konversikan dulu jadi senti, itu adalah 150 cm. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 104, maka 104 dikurangi ya, maka hasilnya sisanya berapa? 46 cm. Oke, bisa ya. Nomor 7 masih tentang balok. Nah, sebuah tempat air
bentuk balok tanpa tutup. Nah, ini perlu diperhatikan di sini, tanpa tutup ya. Berukuran, kalau balok ukuran berarti nanti 3 ya, 30 kali 15 kali 10 ya, berarti yang paling panjang yang ini panjang, lebar ini tingginya ya. Oke. Luas permukaan tempat air tertutup berapa? Nah, luas permukaannya adalah, nah, permukaan tempat air, berarti kan di sini tanpa tutup ya, diperhatikan tanpa tutup. Berarti luas permukaan tanpa tutup adalah yang tutup, yang mana yang tutup? Nah, yang tutup adalah yang, ya kita gambar dulu ya. Oke, 30 15 sama yang 10. Ini alasnya, ini tutupnya. Yang tutupnya berarti ukurannya berapa ini? 30 sama ini 15 ya. Jadi nanti luasnya adalah, kita menghitung yang bagian depan dulu ya. 2 kali 30 kali berapa ini? 15. Nah, ditambah 2 kali yang kanan kiri ya. Ya Van, ini yang kali 15 hanya satu kali aja, ditambah 2 kali yang sisi kanan dan sisi kiri, 15 kali 10, ditambah 2 kali yang depan sama belakang ya. Depan berarti 30 jadi 10. Oke, jadi ini 150, 1 ya, 50 ditambah 150 kali 2, 300 ya Van, ini 450. Yang terakhir 300 kali 2, 600. Berarti jumlahnya 1000, ini 1000 tambah 350 cm persegi ya. Ini luas permukaan tanpa tutup ya. Jadi kalau biar nggak kesulitan, digambar dulu, bisa digambar dulu ya. Oke, lanjut kita mengenai masuk ke prisma sekarang ya, contoh-contoh yang prisma. Oke, contoh-contoh yang prisma nomor 8 ya. Nomor 8. Oke, kita tadi soalnya dia nomor, oke ya, ada gambarnya. Nanti insya Allah bapak saya juga soalnya kalau lupa. Ada sebuah soal ya, ada gambar seperti ini ya. Dia sebuah prisma segitiga ya, bentuknya kayak tenda pramuka. Nah, luas alas tendanya itu ya, luas alasnya itu 10 meter persegi. Nah, dengan lebarnya itu, ini luas alasnya itu punya lebarnya adalah 2 meter.
Dan diketahui juga tinggi tendanya ya itu 3 meter. Nah, yang tanyakan berapa volumenya? Nah, berarti kan luas alasnya itu 10 meter persegi, maka yang ini 10 meter persegi. Nah, berikutnya lebarnya itu 2, berarti di sini 2. Oke, ini di sini juga 2. Ya. Terus tingginya yang ini 3. Tingginya 3. Nah, ditanyakan bahwa volumenya ini bentuknya prisma. Ingat, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, cuma ini prismanya adalah bagaimana? Dia tiduran, ya. Berarti kita harus cari tahu nih. Nah, ini yang segitiganya itu sebagai alas, yang ini alas yang ditutup atau sebaliknya. Sedangkan yang panjang tenda ini sebagai tinggi. Tapi diketahui di sini luas alasnya 10, lebarnya 2. Ini bentuknya persegi panjang, ya. Maka di sini panjang tendanya atau sebagai tinggi dari prismanya tadi itu adalah berapa? 10 bagi 2, 5, ya. Jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Kita gambarkan dalam bentuk berdiri. Oke. Yang ini tadi 3, ini 2, yang ini 10. Kita udah punya komponennya masing-masing. Maka kita cari dulu volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alas yang dimaksud luas alas yang ini, bukan luas alas ini ya. Ini adalah luas alas dari tendanya, bukan luas alas dari prismanya. Sekarang yang luas alas prismanya adalah ini, bentuknya segitiga, tingginya 3, alas yang segitiganya 2, berarti luas alasnya 2 dikali 3 per 2, ya, karena alas kali tinggi per 2 dikalikan dengan tingginya 10. Itu bisa coret, misalnya 30 cm. Apa nih, itu soalnya meter, berarti sini meter kubik, ya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini tenda yang tiduran, tapi kalau kita jadiin prisma, ya kita bisa ubah dulu jadi berdiri ya. Terus nomor 9. Nah, ini nomor 9. Nomor 9 ya. Prisma. Nah, prisma dengan alas segitiga siku-siku dengan sisi 6, 8 dan 10 cm. Nah, tingginya itu 15 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya berapa. Ini kita prisma lagi. Nah, segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku 6, 8, 10. Nah, maka udah pasti siku-siku 6, 8, 10 ini triple Pythagoras ya. Jadi 10 itu sisi miringnya. Nah, kita tahu bahwa untuk ini 10, 6, 8 ya. Volume kita membutuhkan luas alas, maka luas alasnya adalah yang 8 kali 6 ya, 10 nya nggak dipakai ya. Jadi volumenya adalah luas alas kali tinggi, berarti yang 6 kali 8 per 2 dikali dengan 15. Nah, ini coret jadikan 3, berarti 24 kali 15. Silakan 24 kali 15. Nah, ya udah itu 24 kali
15 360 cm kubik ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekali lagi bagi yang mau mencatat atau dikira terlalu cepat bisa di pause ya, sedikit ya, per satu soal mungkin. Oke, kita lanjut untuk nomor 9 udah. Nomor 10 Nah, nomor 10 masih tentang prisma. Nomor 10 ini ada sebuah prisma ya, prisma yang tiduran. Nah, prismanya segitiga siku-siku di sini ya, ternyata ini tiduran ya, berarti yang alasnya yang sini ya, alasnya itu bentuknya siku-siku. Yang ini panjangnya 8, yang sisi miringnya 17. Nah, yang ininya adalah ini 20. Nah, ini nanti sebagai tinggi ya, tinggi prisma. Nah, sekarang ini 17, ini 8, berarti ini 17 ya, 17 ini 8. Maka kalau kita mencari volume luas permukaan apa ya, yang ditanyakan luas permukaannya. Nah, luas permukaannya berapa? Maka kita butuh juga sisi yang ini ya. Jadi nanti untuk mencari luas dua segitiga juga kita butuh, yang untuk mencari sisi yang lain yang persegi panjang juga butuh ya. Maka di sini kita perlu ibaratkan di sini x ya, x. Nah, nanti kita isi, cari dulu x nya. Nah, x nya itu adalah akar dari ini segitiga siku, maka 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat berarti berapa? 289 kurangi ini berapa? 64. Hasilnya 225. Berarti akar 225 adalah 15. Maka di sini ada 15 ya. 15. Oke. Luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas ditambah ya, 2 kali luas, ini luas alas ya, luas segitiganya. Oke, kita ganti aja 2 kali luas segitiga ditambah ini nih selimutnya. Ini 15 alas selimut. Maka nanti 2 kali luas alasnya adalah sama aja 2 kali luas segitiganya. Segitiganya adalah 8 kali 15 per 2 ditambah luas selimutnya. Berarti kan di sini 15, berarti kita yang mendatar dulu, yang mendatar ya. Berarti 20 kali 15 terus ditambah yang ini yang belakang. Oh, yang ini yang miring dulu, yang miring. Yang miring adalah 17 kali 20. Nah, ditambah lagi apa semua tempatnya yang belakang ini 8 sama 20 ya, 8 kali 20 ya, berarti ini buang 15 kali 8 itu 80 tambah 40 berarti berapa? 140 ditambah 15 kali 2 terus ya, ditambah 340 ditambah ini 160. Jika dijumlahkan ini berapa? 940 ya. Ya, dikoreksi kalau misalkan keliru ya. 940 cm persegi ya. Coba ada salahnya itu enggak? 15 100 apa ini 120. Nah,
berarti di sini 920. Oke ya, kita lanjutkan. Itu udah nomor 10. Nah, sekarang gantian tentang limas ya. Tentang limas ini nomor, bentar, cari tadi nomor, nah ini limas ya, nomor 11. Nah, tentang limas ya. Alas limas berbentuk persegi, nah dengan panjang sisinya itu 12 cm. Jika tingginya 9 cm, nah berapa volumenya? Nah, ingat-ingat, volume limas itu hampir sama kayak volume prisma, cuma dikalikan dengan sepertiga. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya berbentuk persegi, sisinya 12. Luas persegi adalah sisi kali sisi, berarti ini 12 kuadrat ya, atau bisa tulis 12 kali 12 kali tingginya adalah 9. Nah, ini dicoret karena perkalian bisa ya 4. Nah, berarti sisanya 48 dikali dengan 9 ya, bisa dihitung berapa? 48 kali 9 itu berarti 432 ya, 432 Pak sentimeter kubik volume ya. Kenapa? Volume. Oke, lanjut ya. Masih ada 3 soal berkaitan dengan limas ya. Nah, ini kenapa Bapak kasih banyak ya, biar untuk latihan antum ya. Afan jatuh. Evan ada insiden jatuh. Sekarang lanjut ke nomor 12, itu bentar, soalnya nomor 12 ini ya. Nah, kita punya limas ya, alasnya berbentuk belah ketupat ya, belah ketupat ya, dengan diagonalnya itu 8 dan 10 cm. Jika tinggi limas itu 12 cm, nah volumenya berapa? Nah, sama kayak yang ini, cuma berbeda di luas alasnya. Nah, sepertiga dari luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah belah ketupat. Nah, kita perlu tahu rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 kali
kali diagonal 2 bagi 2. Nah, kali tinggi. Oke, kita tulis 1/3 kali diagonal 1, 8 kali 10 per 2 dikali dengan tingginya 12. Oke, ini kesamaan bisa coret jadi 4. Yang 3 nya sama 12 jadi 4 juga. Tinggal 40 dikali 4 berapa? 160 cm kubik ya. Jadi untuk limas disesuaikan luas alasnya ya, prisma atau limas luas alasnya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Terus nomor 13. Oke, 2 nomor lagi. Nomor 13 itu nomor 13 nomor. Nah, ini. Oke, untuk nomor 13 mungkin lebih di sini saja ya. Nah, ini mungkin agak panjang dikit. Nomor 13 itu soalnya, nah, jadi ada sebuah limas limasnya PQRS. Nah, dengan ini puncaknya T. Nah, dia punya tinggi T ke A. Nah, sini ada B. Nah, garis T B itu tinggi dari sisi tegaknya ya. Jadi diketahui T PQRS itu segi 4. Nah, segi 4-nya ini beraturan, berarti ini dimaksud adalah persegi ya. Diketahui PQ-nya, panjang PQ-nya itu adalah 12 cm. Oke. Dan volumenya diketahui adalah 384 cm kubik. Nah, perhatikan segitiga TAB itu segitiga siku-siku ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang TB itu berapa, tinggi selimutnya atau tinggi sisi tegaknya. Jadi kan PQRS itu segitiga 4 beraturan ini, maksud berarti adalah persegi, berarti semuanya panjang sama. Maka panjang AB segitiga 4 beraturan, PQ-nya itu 12, maka panjang AB itu adalah setengahnya ya. Setengahnya dari 12 berarti 6. Oke. Nah, kita perlu di sini nih TA nih sebagai tingginya berapa. Nah, kita di sini ya, ini segitiga siku-siku ya. Bapak gambarkan lagi. Oke, nah ini A, ini 6, ini B, ini T. Yang kita tanyakan ini. Untuk menanyakan kita perlu TA. Nah, TA-nya belum ada. TA itu sebagai tinggi ya, sebagai tinggi. Nah, sebagai tinggi. Nah, maka nanti kita cari dengan modal volume ya, sedikit. Oke, volume rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volumenya 384 sama dengan 1/3. Nah, luas alasnya kan 12 dari 12 ya, 12 dari 12. Oke, kali tingginya. Nah, yang kita cari ini tingginya. Kita selesaikan di sini ya. Jadi 384 sama dengan 48 T. Berarti mencari T itu 384 bagi 48 berapa? Bisa dicari 48 ya, 384 bagi 48. Ternyata tingginya 8. Nah, tingginya ketemu 8, kita bisa tahu ya. Maka kita mencari TB, nah, di sini 8 ternyata. Nah,
ini ya, maka TB itu adalah akar dari ini sisi miring segitiga-sisiku, maka 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kalau yang tahu ini triple Pitagoras ya, jadi ini akar 100 ya, ini 10, maka panjang TB nya adalah 10 cm. Oke, satu soal lagi nomor 13, berarti sekarang nomor 14. Soalnya nomor 14 itu ya, nomor 14 ya, soalnya mungkin di sana saja ya. Nomor 14 soalnya nggak ada gambarnya. Alas limas berbentuk persegi. Nah, alas limas, ini urusan limas ya, berbentuk persegi. Nah, ini udah mulai nggak jelas, ganti dulu apa. Oke, berbentuk persegi dengan sisinya, dengan sisi 10 cm. Oke, jika tingginya itu 12 cm ya, tinggi limas 12 cm, maka ini tinggi limas ya, maka luas permukaan adalah, nah perhatikan di sini tingginya tinggi limas. Nah, jadi antum jangan terkecoh, jangan langsung mencari luas permukaan ya, tapi perhatikan dulu. Kalau bisa antum gambar silakan ya. Ya kan? Sisinya 10, nah tingginya tinggi di sini. Itu yang 12. Jadi sama caranya kayak tadi ya. Kita cari tahu dulu panjang apa, tinggi dari selimut ya, atau tinggi segitiga embedding itu. Nah, kita misalkan ini A, B, C, D untuk memudahkan saja. Ini T, ini O, ini yang belum E ya. Oke, dibuat seperti ini. Nah, kita mencari, nah OE itu berarti setengahnya dari 10, berarti 5. Nah, sekarang kita mencari TE ya. Mencari TE adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. OE nya itu 5, jadi akar dari 144 ditambah 25, akar 169 berapa? 13. Oke, ketemu TE nya 13 cm. Nah, sekarang kita baru bisa mencari luas permukaan. Luas permukaan adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga ya, karena ini nah, alasnya kan tadi bentuknya persegi, berarti 10 kali 10 ya, terus dulu rumusnya ya, S kali S ditambah 4 kali alasnya berapa itu, luas segitiganya adalah alasnya 10 ya, alas kali tinggi per 2, alasnya 10 ya, maka ini 10 kali 10 ditambah 4 kali 10 dikali tingginya adalah tinggi yang TE tadi 13, bukan yang 12 ya. Nah, 2 bisa kita coret, hasilkan 2, jadi ini 100 ditambah 20 kali 13, jadi berapa ini? 260 kali 360 cm per. Oke, mungkin cukup ini dulu ya. Nanti kalau ada waktu lagi, masih ada waktu, insya Allah ditambahkan dengan beberapa soal yang mungkin ada 6 soal yang agak lebih dari ini ya.
Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.